Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Orianto SPD MBD. Kali ini kita akan membahas soal ujian nasional untuk matematika kelompok akuntansi dan pemasaran. Ini adalah soal ujian nasional tahun pembelajaran 2017-2018 yang telah dilaksanakan tahun kemarin pada hari Selasa 3 April 2018. Hal ini yang akan kita bahas adalah nomor 1 sampai dengan 10. Hal ini sampai 10 ini untuk agar durasinya tidak terlalu panjang, sehingga nanti untuk nomor selanjutnya bisa dilanjutkan untuk melihat pada akun YouTube saya ini, sehingga diharapkan nanti setelah ini dilihat bisa melihat untuk terusannya pada video yang lain. Kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, mohon untuk bisa berlangganan untuk akun YouTube saya dengan cara meng-subscribe ya, dengan mengeklik tombol ini, tombol subscribe ini ya. Nah, ini untuk di subscribe, sehingga nanti kalau umpamanya untuk lanjutan dari video pembelajaran pembahasan soal ujian nasional matematika akuntansi dan pemasaran untuk tahun 2017-2018 ini telah saya buat, bisa ada pemberitahuan. Kita langsung saja. Untuk soal yang pertama, ini adalah bentuk sederhana dari X kuadrat Y kuadrat Z pangkat min 6 kuadrat dibagi dengan X pangkat min 2 dikalikan dengan Y pangkat 6 Z pangkat 3 dibagi 3 adalah DIP. Kita mulai bahas. Nah, di sini bisa dilihat untuk pangkat dipangkatkan ini menjadi adalah dikalikan, sehingga ini untuk X kuadrat dipangkatkan dengan 2 menjadi X kuadrat kalikan dengan 2. Untuk yang ini X pangkat 3 ini Y pangkat 3 menjadi Y pangkat 3 kalikan dengan 2. Duanya juga sama dari ini. Yang selanjutnya Z pangkat min 6 menjadi Z pangkat min 6 kalikan dengan 2. Untuk yang bawah juga sama, untuk menyebut X kuadrat dikalikan dengan 3. Jadi X pangkat min 2 kalikan 3. Untuk Y pangkat 6 menjadi Y pangkat 6 kali 3. Untuk Z pangkat 3 ini pangkatnya dikalikan juga dengan ini, sehingga Z pangkat 3 dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya X pangkat 2 dikalikan dengan 2 ini hasilnya adalah X pangkat 4. Untuk Y pangkat 3 kali 2 menjadi Y pangkat 6. Z pangkat min 6 kali 2 ini menjadi Z pangkat min 12. Untuk X pangkat min 3 kalikan pangkat 2 kali 3 hasilnya Y pangkat 6 di sini. Untuk Y pangkat 6 kali 3 menjadi Y pangkat 18. Z pangkat 3 kali 3 menjadi Z pangkat 9. Dan selanjutnya ini untuk pembagian ini yang sejenis X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat min 6 ini untuk tandanya negatif, ini akan berubah menjadi positif. Sehingga bisa dilihat di sini untuk yang ini didapat untuk X pangkat min 6 menjadi naik menjadi X pangkat 4 ditambah 6. Untuk Y pangkat 18 ini naik menjadi pengurang, sehingga yang Y pangkat 6 di atas dikurangi Y pangkat 18. Untuk Z pangkat 12 ini Z pangkat 9 nya di bawah naik menjadi pengurangan, sehingga Z pangkat min 12 kurangi 9, sehingga diperoleh selanjutnya untuk ini X pangkat 4 tambah 6 adalah X pangkat 10. Untuk Y pangkat 6 kurang 18 adalah Y pangkat 2 min 12. Z pangkat min 12 kurangi 9 adalah Z pangkat min 21.
sehingga diperoleh untuk yang negatif ini kita biar positif ditaruh di lawannya. Untuk X pangkat 10 positif tetap di sini, Y pangkat min 12 jadi turun, dan Z pangkat min 21 juga turun, sehingga hasilnya adalah seperti ini ya, Y pangkat 10 per Y pangkat 12 Z pangkat 21, sehingga jawabannya adalah bisa dipilih, jawabannya adalah yang B ini. Nah, Y pangkat 10 Y pangkat 12 Z pangkat 21. Selanjutnya kita masuk ke yang nomor 2. Nomor 2, hasil dari akar 225 dikurangi sepertiga akar 180 ditambah dengan akar 45 dikurangi akar 20, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, yang ini soalnya. Untuk yang ini kita bikin perkalian dua angka yang salah satunya bisa diakar. Untuk 125 ini, 125 yang bisa dilihat di layar, ini menjadi 25 kali 5 yang bisa diakar, taruh di depan biar untuk memudahkan nanti untuk mengakarnya. Ini bisa dilihat ya, 125 ini menjadi 25 kali 5, 180 menjadi 36 kali 5, 45 itu menjadi 9 kali 5, 20 itu menjadi 4 kali 5. Sehingga selanjutnya untuk 25 ini adalah akar 25 menjadi 5. Akar 5 nya tetap, sepertiganya tertulis. Akar 36 ini adalah 6. Akar 5 divisi akar tetap menjadi akar 5. Akar 9 adalah 3 ini. Akar 5 nya seperti sini dikurangi dengan akar 4 itu adalah 2. Akar 5 nya tetap di sini juga. Nah, selanjutnya untuk yang ini, untuk yang sepertiga dikalikan dengan 6, ini menjadi adalah 6 per 3 menjadi 2. Nah, untuk setelah menjadi seperti ini, kita lihat bahwa akarnya sudah sama, yaitu akar 5 semuanya, sehingga untuk angka yang di depannya ini kita operasikan tersendiri. Ini 5, ini tulis 5 di sini, kurangi dengan 2 ditambah 3 dikurangi 2 menjadi seperti ini. Akar 5 nya karena sudah sama, kita tulis 1 saja di belakangnya, sehingga bisa diperoleh untuk ini 5 dikurangi 2 adalah 3, tambah 3 6, 6 kurangi 2 4. Nah, sehingga menjadi 4 akar 5, sehingga ini jawabannya adalah untuk 4 akar 5, jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor 3, bentuk sederhana dari 2 akar 3 dibagi dengan akar 2 kurangi akar 5 adalah sebagai berikut. Kita coba bahas. Kita ada istilahnya adalah akar sekawan. Nah, lihatnya dari penyebutnya, akar sekawan dari penyebut. Karena penyebutnya ini adalah akar 2 kurangi akar 5, sama, cuma operasi itunya kalau pengurangan jadi penjumlahan, kalau penjumlahan jadi pengurangan. Di sini akar 2 min akar 5, sehingga dikalikan dari akar sekawannya adalah seperti ini. Ya. Lanjut. Untuk selanjutnya bisa dilihat ini yang bawahnya kita langsung aja, intinya kalau seperti ini menjadi kiri kuadrat dikurangi dengan kuadrat, kanan kuadrat. Mau yang di sini positif atau pengurangan atau penjumlahan, semuanya sama, kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat. Yang di bawah kirinya adalah akar 2 kuadrat menjadi 2, kanan kuadrat akar 5 dikuadratkan menjadi 5. Nah, atasnya kita kalikan ini 2 akar 3 kalikan dengan akar 2 plus akar 5 kita taruh di sini. Nah, ini sudah. Nah, lanjut. Selanjutnya ini bisa dilihat untuk yang ini 2 akar 3 kalikan dengan akar 2 menjadi 2 akar 6. 2 akar 3 ini kalikan dengan akar 5 menjadi 2 akar 15. Nah, di sini 2 kurangi 3 adalah min 3. Sehingga kita peroleh, kita bisa keluarkan di sini bentuknya biar sejenis dengan yang ada di jawabannya, sehingga 2-nya ini kita keluarkan jadi di sini per min 3-nya juga keluar menjadi 2 min 2 per 3 kalikan dengan akar 6 plus akar 15, sehingga jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang A. Nah, jawabannya yang A nih. Nah, ini ya.
Itu jawaban yang nomor 3. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya nomor 6. Persamaan fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini adalah titik-titik. Kita coba lihat di sini. Nah, yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini adalah di sini walaupun tidak angkanya bisa dilihat. Ini adalah jarak sini sampai sini adalah 2, di sini adalah 1. Sehingga ini adalah titik potong pada sumbu X, ini adalah 1,0, sedangkan di sininya adalah 5,0. Coba kita lihat dulu, yang ini adalah 1,0, untuk yang ini adalah 5,0. Sehingga titik pada kurva yang ini adalah di sini menjadi 2,-3. Nah, di sini karena kita mau mencari fungsi persamaan kuadrat yang diketahui titik potong pada sumbu X, kita menggunakannya adalah rumus yang Y sama dengan X min X1 dikalikan dengan X min X2, di mana X, Y itu adalah titik potong pada kurva yang ini, X1 sama X2 itu titik potong pada sumbu X. Sehingga kita bisa lanjutkan di sini kita masukkan. Jadi untuk ininya yang ini 2,3, min 3 nya itu larinya ke sini ya, 2 nya ini adalah menjadi 2 untuk X ini sama untuk yang ini. Jadi ini X, ini Y ya, itu untuk dimasukkannya ke sini. Sedangkan untuk titik potong pada sumbu X nya ini adalah satunya itu lari ke sini ya, menjadi X1, ini adalah X2 larinya menjadi di sini. Ya, saya ulangi. Ini adalah X, ini adalah Y, sehingga min 3-nya adalah menjadi di sini ya. 2-nya adalah menjadi 2 sama yang 2 di sini. Kita intinya mau mencari A dulu. Sehingga ini X pada sini larinya adalah ke X1, ini adalah X2. Itu ya. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi menjadi min 3 sama dengan A kali 1 kali min 3. Sehingga diperoleh min 3 sama dengan min 3A, sehingga A-nya adalah 1. Nah, nanti yang akan kita gunakan di sini adalah A-nya sama dengan 1 dengan yang ini, titik potong pada sumbu X-nya. Kita masukkan rumus yang sama seperti ini. Kita masukkan, ini adalah X1, ini X2, ini adalah A, sehingga Y sama dengan bisa dilihat A-nya adalah 1, didapat dari sini ini ya, ini 1, ini min ini 1 sama 2-nya ini didapat dari ini, titik potong pada sumbu X pada ini 1,0 sama 5,0, sehingga diperoleh sama dengan Y sama dengan untuk ini X min 1 kalikan dengan X min 5 ya, menjadi X kuadrat min 6X plus 5, dan ini dikalikan dengan 1 sehingga diperoleh Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah dengan 5 ya. Berarti dari pilihan gandanya jawabannya adalah yang mana? Ya, yang D ini. Nah, ini. Oke, gitu ya. Gimana, paham? Oke, insya Allah paham. Ini lo belum paham bisa disetel ulang ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya adalah nomor 5. Suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 4,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,8. Kita coba bahas. Nah, diketahui ini titik potong sumbu X min 1,0 dan 4,0, titik potong sumbunya adalah 0,8. Ini sebenarnya soal ini adalah mirip ya, sebenarnya sama ya seperti nomor 4, cuma tadi bentuknya gambar, ini adalah bentuknya soal cerita ya. Rumusnya sama seperti tadi untuk yang nomor 4, Y sama dengan A X min X1 kalikan dengan X min X2, sehingga caranya sama seperti tadi, tinggal kita masukkan ya, ininya sama ini. Jadi untuk ininya ini 8-nya itu lari ke sini ya, 0-nya ini menjadi 0 di sini pengganti X, yang di sini sama sini ya. Sedangkan untuk ini adalah X1, ini adalah X2, X1-nya berarti ke sini ya, X2-nya adalah ke sini. Nah, gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi
Jadi untuk yang ini adalah X ya, ini adalah Y. Nah, ini menjadi 8 di sini dapatnya dari ini ya. Untuk 0 kedua ini adalah X, didapatnya dari 0 yang ini. Untuk X1 ini didapatnya dari ini adalah X1. X2 nya didapatnya dari ini 4. Nah, ini 4 di sini, ini X1 ya. Sehingga kita lanjut menjadi ini 0 dikurangi min 1 menjadi 1, 0 kurangi 4 menjadi min 4. Sehingga kita lanjutkan 8 sama dengan min 4A, sehingga A nya menjadi adalah min 2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya ya, memasukkannya sama seperti tadi. Kita butuhnya adalah di sini A nya ini ya, A nya ini sama titik potong pada sumbu X ini min 1,0 sama 4,0, sehingga kita masukkan menjadi A nya adalah min 2 ya, min 2 didapat dari ini tadi, ini min 2, X1 nya adalah min 1, X2 nya adalah 4, sehingga dimasukkan min 1, ini adalah X1 nya min 4, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2 kalikan X plus 1 kali dengan X min 4. Diperolehnya menjadi ini X plus 1 kalikan X min 4. Masih tahu cara mengalikannya? Mungkin kalau ada yang bingung, ini dulu ya, X kali X menjadi X kuadrat ini ya. Berikutnya X kali min 4 tadi min 4X ya, disimpan dulu. Setelah itu ditambah dengan 1 kali X adalah X, jadi min 4X kurangi X ditambah X menjadi min 3X. 1 kali min 4 menjadi min 4 ya, perkalian faktor biasa ya. Semuanya ini dikalikan dengan min 2. Nah, ini min 2, sehingga diperoleh hasilnya Y sama dengan min 2X kuadrat min 3X plus 8. Sehingga jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang nomor yang jawaban pada C. Nah, ini C, ini jawabannya ya. Oke, itu nomor 5. Kita lanjut untuk yang nomor berikutnya, nomor 6. Koordinat titik balik dari grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat min X plus 5 adalah titik-titik. Kita coba bahas ya. Di sini ada Y sama dengan AX kuadrat maksudnya ya. Ini X-nya belum ketulis. Di sini harusnya ada X. Nah, maksudnya di sini. Ya, ini ada bentar. Di sini ini ada X-nya ini. Ya. Nah, ini X ini. Ini X di sini ya. AX kuadrat bentuk umum dari fungsi kuadrat. Di situ kita bisa mencari titik potong pada titik balik ya. Titik balik itu kan X, Y. X-nya diperoleh dari ini. Bisa min B per 2A ya. Di sini sehingga kita bisa peroleh min B. Min kita tulis di sini tetap. Terus B-nya adalah tadi B-nya ini. Ya. Konstantanya dari min X berarti min 1, sehingga min 1. 2 kali A nya adalah di sini min X kuadrat, berarti A nya adalah min 1 juga. Min kali min 1 menjadi 1, 2 kali min 1 min 2, sehingga diperoleh X nya adalah min setengah. Untuk mencari Y nya itu X nya kita substitusi ke dalam fungsi kuadratnya, sehingga X nya kita menjadikan dengan min setengah, sehingga diperoleh X min setengah. X nya adalah min setengah menjadi min dalam kurung min setengah kuadrat ini. Didapat dari ini min X ini menjadi min setengah ditambah 6. Coba min setengah kuadrat hasilnya adalah 1/4, tapi ada minnya ini menjadi min 1/4. Ini min ketemu dengan min setengah menjadi plus. Nah, sehingga diperoleh ini kita samakan penyebutnya ya, setengahnya menjadi adalah 2/4, sehingga diperoleh 6 1/4. Nah, ini adalah Y nya ya. Benar, ini Y. Nah, ini Y, ini adalah X.
Perhatikan ordinat dari titik balik itu adalah E, Y, sehingga X-nya adalah ini, min setengah ini adalah didapat dari ini X-nya ya. Ulangi, ini min setengah itu adalah ke sini, untuk 6/4 nya adalah ke sini, sehingga jawabannya dari itu adalah yang mana ya, atau ABCDE? Jawabannya yang E. Oke, itu adalah nomor 6. Selanjutnya nomor 7, jika alfa plus beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa min 3 dan beta min 3 adalah, nah ini kita coba bahas. Kita ingat ini untuk persamaan kuadrat ya, atau persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau umpamanya akar-akarnya itu adalah alfa dan beta seperti di atas ini, alfa dan beta akar-akarnya, maka kalau persamaan barunya dari akar-akar yang alfa min p dengan beta min p, maka tinggal kita substitusinya. Kalau ini pengurangan menjadi penjumlahan x plus p sama x plus p ya. Nah, karena di sini adalah alfa min 3 sama alfa min 3, nanti yang dimasukkan menjadi x plus 3 sama x plus 3. Nah, di sini kan 2x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Karena di sininya adalah alfa min 3, di sini alfa min 3 ini alfa min 3 ini alfa min 3 menjadi alfa plus 3, ini juga sama, beta min 3 menjadi alfa plus 3. Tinggal kita substitusi ke dalam x-nya dirubah menjadi tadi x plus 3 sama x plus 3, sehingga diperoleh x-nya menjadi ini, menjadi x plus 3 ya. Untuk yang ini 3x di sini juga sama x plus 3. Sekarang kita lanjutkan. X plus 3 kuadrat adalah diperoleh x kuadrat plus 6x plus 9. Yang di sini, nah ininya min 3 kali x menjadi min 3x, min 3 kali 3 menjadi min 9. Min 4 nya di bawah ini tetap di sini. Kita kalikan ini dulu, 2 kali x kuadrat plus 6x plus 9 semuanya dikalikan 2, sehingga diperoleh di sini 2 kali x kuadrat menjadi 2x kuadrat, 2 kali 6x menjadi 12x, ini 2 kali 9 menjadi 18. Nah, ini dikurangkan masih sama, sehingga kita bisa peroleh di sini ya. Untuk x kuadratnya ini masih tetap kita tulis di sini. Nah, untuk yang 9x didapat dari ini 12x dikurangi 3x menjadi 9x. Nah, ini 9x. Terusnya 18 dikurangi 9, hasilnya 9 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 5. Sehingga persamaan baru yang akar-akarnya alfa min 3 dan beta min 3, jawabannya adalah yang mana itu? Yang E. Nah, ini jawabannya yang E. Itu pembahasan untuk yang nomor 7, soal ujian nasional matematika kelompok akuntansi pemasaran tahun 2017-2018 untuk yang paper ini ya. Kita lanjut untuk yang nomor 8. Jika alfa dan beta merupakan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 0, maka nilai 2 per alfa kuadrat tambah dengan 2 per beta kuadrat adalah titik. Oke, kalau umpamanya ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka kalau kita mau mencari hasil dari hasil dari 1 per alfa kuadrat plus 1 per beta kuadrat menjadi b kuadrat min 2ac dibagi c kuadrat. Tapi pada soal bentuknya bukan yang itu ya, bentuknya kan ini. Nah, 2 per alfa kuadrat plus beta per kuadrat, sehingga kita bisa peroleh ini 2 per alfa kuadrat plus beta per 2 per beta kuadrat sama aja dengan 2 nya dikeluarkan, sehingga menjadi 2 1 per alfa kuadrat plus 1 per beta kuadrat, sehingga kita peroleh 2 dikalikan dengan yang di atasnya sama ini ya. Nah, ini adalah 1 per betanya, menjadi kita akan mencarinya adalah ini. Nah, kita masukkan aja
di situ untuk A-nya adalah ini 1 ya, A-nya adalah yang standar dari X kuadrat 1, untuk B itu adalah konstanta dari X, untuk C itu adalah yang tidak ada X-nya, sehingga tinggal kita masukkan B-nya adalah A-3 yang didapat dari ini. Untuk 2A tadi A-nya adalah 1, C-nya adalah 4 di sini ya, dibagi C kuadrat juga 4, sehingga kita peroleh min 3 kuadrat adalah 9, ini min 2 kali 1 kali 4 adalah 8, 4 kuadrat adalah 16, sehingga 9 kurangi 8 adalah 1, di 16 kalikan 2 hasilnya adalah 2/16. Nah, bentuk sederhana 2/16 adalah 1/8, sehingga bisa diperoleh jawabannya adalah yang A. Lanjut ya. Nomor 9, ini adalah sistem bersama dengan 2 variabel. Harga 2 buah buku dan 3 buah pensil adalah 14.500. Sedangkan harga 3 buah buku dan sebuah pensil adalah 13.000. Jika Fitri membeli masing-masing sebuah buku dan pensil yang sama, ia harus membayar berapa? Nah, kita coba bahas. Kita misalkan dulu variabel X-nya adalah harga sebuah buku, Y-nya harga sebuah pensil, sehingga dari permasalahan di atas yang ini harga 2 buah buku dan 3 pensil adalah 14.500 menjadi ini 2x kuadrat 2x plus 3y sama dengan 14.000. Untuk yang harga 3 buah buku dan sebuah pensil adalah 13.000 menjadi 3x plus y sama dengan 13.000. Kita eliminasi ya. Nah, tekniknya ada beberapa macam, tapi kita lebih enak eliminasi. Kita mau hilangkan yang y-nya dulu. Nah, di y-nya yang di atas kontannya 3, yang bawahnya adalah 1. Kita samakan ya, pekan antara 3 1 adalah 3, sehingga bawahnya biar menjadi 3 kalikan 3, atasnya biar 3 tetap kalikan 1, sehingga bisa diperoleh yang atas kalikan 1 tetap, yang bawah 3x kalikan 3 9, y kalikan 3 adalah 3y, 13.000 kali 3 adalah 39.000. Biar hilang karena tandanya sama, berarti kita kurangi 2x kurangi dengan 11x adalah min 7x, 3y kurangi 3y habis, 14.500 kurangi 39.000 adalah min 24.500, sehingga X-nya adalah ketemu min 24.500 dibagi 7 adalah 3.500. Untuk mencarinya kita substitusi. Nah, di sini kita ambil kebetulan untuk yang ini 3x plus y sama dengan 13.000, sehingga X-nya kita ganti menjadi 3.500 ini ya. Nah, ini dari yang ini 3x ini menjadi 3 kali 3.500, sehingga ini pindah ruas 3.500 kali 3 adalah 10.500, hasilnya pindah ruas menjadi y sama dengan 13.000 kurangi 10.500, hasilnya adalah 2.500. Tadi yang ditanyakan adalah harga sebuah buku dan sebuah pensil ya, maka kita tambahkan. Karena harga sebuah buku adalah tadi X, sebuah pensil adalah Y, maka kita tambahkan X tambah Y menjadi 3.500 tambah 2.500 adalah 6.000. Jawabannya berarti yang mana? Iya, 6.000 berarti jawabannya yang D. Oke, untuk selanjutnya nomor 10. Soalnya diketahui matriks A ya dengan elemen-elemennya adalah ini 2, 1, 0, min 1, 3, min 2, sedangkan B-nya adalah elemennya min 3, 0, 1, min 5, 4, 11, dan untuk yang C-nya adalah 2, min 1, 3, 4, 1, min 2 sama 5. Hasil dari A dikurangi 2C plus B adalah titik-titik. Oke, kita coba bahas untuk soal nomor 10 ini. Di situ adalah A dikurangi 2C plus B. Kita tinggal memasukkan aja. Di sini adalah A, maka kita masukkan matriks A ini ke dalam sini. Nah, untuk 2C dikurangi 2C dikurangi 2-nya, matriks C-nya ini berasal dari yang ini, matriks C ini. Untuk ditambah dengan B, maka kita tambah matriks B-nya adalah yang ini. Ini adalah matriks B. Nah, kita operasikan yang ini dulu. Ini perkalian matriks dengan skalar. Semua elemennya dikalikan dengan 2, sehingga kita bisa peroleh
hasilnya adalah sebagai berikut ya, dilihat. Sehingga untuk yang ini 2 dikalikan dengan 2 adalah 4 ya, 2 dikalikan dengan min 1 adalah min 2, 2 ini kalikan 3 adalah 6, 2 dikalikan dengan min 2 adalah min 4, 2 kalikan 4 adalah 8, 2 dikali 5 adalah 10. Nah ini itu adalah hasil dari perkalian 2 dikalikan dengan matriks C yang ini. Nah kalau sudah bentuknya semuanya matriks tanpa ada perkaliannya, kita jumlahkan dengan operasikan yang elemen seletak ya. Nah bisa dilihat di sini, sehingga ini 2 ini dikurangi 4 ditambah dengan min 3, sehingga kita tulis di sini. Berikutnya 1 dikurangi dengan min 2 ditambah dengan 0 ditulis di sini. Nah ini 0 dikurangi dengan 6 ditambah dengan 1 ditulisnya di sini. Terus ini min 1 dikurangi dengan 8 ditambah dengan min 5 ditulisnya di sini. Selanjutnya 3 dikurangi min 4 ditambah 4 ditulisnya di sini. Selanjutnya min 2 dikurangi dengan 10 ditambah dengan 11, ini 11 di sini tulisnya adalah di sini. Itu ya. Nah, itu adalah yang seletak operasikan. Sehingga kita sederhanakan. Selanjutnya hasilnya kita bisa lihat di sini 2 dikurangi 4 adalah min 2, min 2 ditambah dengan min 3 adalah min 5. Berikutnya 1 dikurangi min 2 berarti adalah sama aja dengan 1 tambah 2 adalah 3 tambah 0 adalah 3. 0 dikurangi 6 min 6 ditambah 1 menjadi min 5. Min 1 kurangi 8 min 9 ditambah min 5 adalah min 14. 3 kurangi min 4 ini berarti sama aja dengan 3 tambah 4 adalah 7 ditambah 4 adalah 11. Min 2 dikurangi 10 adalah min 12 tambah dengan 11 adalah 1. Sehingga dari ini kita bisa lihat jawabannya antara A, B, C, D adalah jawaban yang mana? Ayo lihat ya, yang C ya. Ini jawaban untuk yang nomor 10. Oke. Sementara kita bahasnya sampai nomor 1 sampai 10 dulu. Nanti nomor 11 dan seterusnya bersambung pada video pembelajaran berikutnya. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, pada yang sebelumnya ya, untuk yang berlangganan tadi pada YouTube saya, ini silahkan untuk meng-subscribe ini pada YouTube saya, sehingga nanti kalau saya telah membuat lanjutan dari video pembelajaran ini nanti akan ada pemberitahuan ya. Semoga dengan mengikuti pembahasan dari soal saya ini, nanti saat ujian nasional yang akan dilaksanakan sekitar bulan bulan April ya, itu nanti bisa semuanya dan berhasil dengan nilai yang bagus ya. Oke, dari saya cukup sekian saja ya. Nanti lanjut untuk yang selanjutnya ya, untuk nomor 11 sampai 40 pada pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham dan semoga sukses untuk ujian nasional tahun 2018-2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.